Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciani Putri, NIM 2130201132 dari kelas PGMI 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Dimensi dan Struktur Pendidikan IPS. Program pendidikan IPS yang komprehensif adalah program yang mencakup 4 dimensi, meliputi dimensi pengetahuan atau knowledge, dimensi keterampilan atau skill, dimensi nilai dan sikap atau values dan attitudes, dan dimensi tindakan atau action. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan. Secara konseptual, pengetahuan atau knowledge hendaknya mencakup 1. Fakta, 2. Konsep, dan 3. Generalisasi yang dipahami oleh siswa. Fakta sendiri yaitu data yang spesifik tentang peristiwa, objek, orang, dan hal-hal yang terjadi atau sebuah peristiwa. Selanjutnya konsep. Konsep merupakan kata-kata atau frasa yang mengelompok, berkategori, dan memberi arti terhadap kelompok fakta yang berkaitan. Selanjutnya generalisasi. Merupakan suatu ungkapan atau pernyataan dari 2 atau lebih konsep yang saling berkaitan. Dimensi keterampilan atau skill. Kecakapan mengolah dan menerapkan informasi merupakan keterampilan sangat penting untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang mampu berpartisipasi secara cerdas dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, keterampilan yang diperlukan dalam proses pembelajaran meliputi keterampilan meneliti, keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi sosial, dan keterampilan berkomunikasi. Ketiga, dimensi nilai dan sikap. Nilai yang dimaksud di sini adalah seperangkat keyakinan atau prinsip perilaku yang telah mempribadi dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika berpikir atau bertindak. Nilai dapat dibedakan menjadi 2, yaitu nilai substansif dan nilai prosedural. Nilai substansif adalah keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekadar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Nilai prosedural. Nilai-nilai prosedural yang perlu dilatih atau dibelajarkan antara lain nilai kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai pendapat orang lain. Keempat, dimensi tindakan. Tindakan sosial merupakan dimensi pendidikan IPS yang penting, karena tindakan dapat memungkinkan siswa menjadi peserta didik yang aktif. Mereka pun dapat belajar berlatih secara konkret dan praktis. Selanjutnya, struktur pendidikan IPS. Struktur pendidikan IPS terdiri dari atribut, konsep, generalisasi, dan konstruk. Atribut ialah karakteristik atau sifat sejumlah benda, peristiwa, atau ide yang dapat dibedakan. Konsep merupakan suatu pengertian abstrak yang diasosiasikan dengan simbol sekelompok benda, peristiwa, atau ide. Generalisasi ialah suatu pengertian berupa pernyataan yang dibentuk oleh sejumlah konsep yang saling berkaitan dan kebenarannya masih perlu diuji. Dan yang terakhir, konstruk ialah suatu organisasi dari generalisasi dan konsep yang saling berkaitan.